Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 346. Davi Sakti berkata, sejauh yang saya tahu, Syuan Brahma dan Adinata bukanlah saudara dengan ayah dan ibu yang sama. Hubungan mereka sama dengan Mu Lin dan Mu Qiu. Mereka memiliki ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Kamu bisa melihat bahwa Mu Lin dan Mu Qiu sering mengalami konflik, dan kamu bisa membayangkan bahwa hubungan antara Syuan Brahma dan Adinata tidak terlalu baik. Pemuda itu mengangguk, dia tidak tahu banyak tentang keluarga Brahma, tapi dia tahu segalanya tentang dua tuan muda generasi ketiga keluarga Sakti. Tak hanya Manson dan Sumukyu yang kerap berkonflik, Anastasia dan Sumusue juga kerap bertengkar dan saling menyalahkan. Pemuda itu berkata, apakah itu untuk memperjuangkan warisan? Maka itu tidak terlalu kejam. Kamu ingin membunuh Adinata, kan? Davi Sakti menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kira itu tidak akan sesederhana memperebutkan warisan. Dengan keluarga seperti keluarga Sakti dan keluarga Brahma, anak-anak tidak akan saling berebut warisan sama sekali, karena uang kedua keluarga kita miliki cukup untuk dinikmati masing-masing anak mereka seumur hidup. Bahkan jika mereka memegang semuanya di tangan mereka, itu tidak berarti banyak. Mungkin karena rahasia keluarga Brahma. Saya kira Syuan Brahma sudah mengetahui rahasia keluarga Brahma, jadi dia mengambil langkah pertama dan menyingkirkan Adinata. Pemuda itu juga berpikir dengan hati-hati, sepertinya Adinata dan Syuan Brahma juga memiliki kakak laki-laki. Menyebut kakak laki-laki tertua dari keduanya, Davi Sakti juga mengerutkan kening. Kakak laki-laki tertua mereka terlalu misterius. Aku bahkan tidak bisa mengetahui penampilannya sekarang. Kurasa dia pasti pria biasa yang tidak suka. Anak mantap yang suka menimbulkan masalah. Xiao Liu, tolong terus kirim lebih banyak orang. Kita harus menemukan Syuan Brahma untukku di seluruh ibu kota. Ya, juga, aku sudah muak dengan ancaman UFO binatang kecil Adinata itu. Temukan aku tim pengintai paling profesional untuk menemukan pesawat UFO-nya dan hancurkan. Juga, orang di belakang layar yang mengendalikan UFO, tangkap aku juga. Ya. Baiklah, turunlah dan lakukan beberapa tugas. Pemuda itu keluar dari ruang kerja dan melihat Anastasia dengan ekspresi muram, Nona Su. Anastasia mengangguk dan masuk ke ruang kerja tanpa berkata apa-apa. Kakek. Anastasia masuk. Davi Sakti melihat tanda-tanda tangisan di wajah Anastasia dan bertanya, ada apa? Anastasia berkata, kakek, saya bersedia menerima pernikahan yang diatur oleh Anda. Davi Sakti tiba-tiba terkejut, apa katamu? Dalam beberapa tahun terakhir, Anastasia sangat keras kepala, dan dia bahkan tidak mau bertemu dengan orang yang diatur oleh keluarganya untuknya. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Dia sebenarnya bersedia menerima pernikahan? Anastasia tampak sedih dan berkata, tidak peduli siapa yang kamu rencanakan untuk aku nikahi, aku bersedia menikahi mereka. Davi Sakti bertanya dengan ragu, apa yang membuatmu bersemangat? Bukankah kamu menemani Adinata menemukan Cynthia Yanda hari ini? Apakah karena Adinata? Anastasia menundukkan kepalanya, mengingat apa yang Adinata katakan padanya barusan, dia masih merasa sedih. Saya tidak ingin dia berpikir bahwa saya akan melakukan apapun untuk menikah dengannya, jadi tolong nikahkan saya. Anastasia berkata dengan sedih. Davi Sakti terkejut, dalam beberapa tahun terakhir, Anda mengatakan Anda tidak akan pernah menikah, tetapi hari ini, Anda memilih untuk menikah untuk mencegah Adinata salah paham terhadap Anda. Anastasia, sepertinya kamu sangat menyukai anak itu. Davi Sakti awalnya berpikir bahwa Anastasia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Adinata. Paling-paling, dia mengira dia adalah putra bangsawan dari keluarga misterius. Tetapi pada saat ini, Davi Sakti menyadari bahwa cucunya memiliki perasaan yang tulus terhadap Adinata, dan dia juga seorang pria yang telah menyakitinya. Keluarga Brahma sialan. Dalam hal apa keluarga Sakti kami tidak layak untukmu? Seorang wanita luar biasa seperti Anastasia tidak akan lahir bahkan dalam 500 tahun. Di zaman kuno, dia adalah seorang wanita yang pasti akan menikah dengan kaisar. Kamu, Adinata, benar-benar meremehkanmu. Davi Sakti merasa sangat kasihan pada Anastasia. Anastasia merasakan penghinaan yang tak tertahankan, dan tidak bisa menahan tangisnya. Kakek, tolong berhenti bicara. Davi Sakti menghela nafas dan berkata, Anastasia, apakah kamu yakin ingin menikah dengan pria yang tidak kamu sukai? Aku ingin memperingatkanmu sebelumnya. Seorang wanita yang sudah menikah tidak dapat mengambil kembali air yang telah dia buang. Setelah kamu menikah, kamu tidak bisa memilih untuk bercerai begitu saja. Kamu harus mengutamakan kepentingan keluarga dalam segala hal. Sekalipun kamu dianiaya di sana, kamu harus menanggungnya. Apakah Anda bisa? Anastasia memikirkan pria kencan buta terakhir kali, Li Chengjie, yang tinggi tapi membuatnya jijik.
Anastasia mengertakkan gigi dan berkata dengan sedih, "Saya bisa melakukannya." "Oke, aku akan menelepon Li Chengjie sekarang. Kamu kembali dan tunggu beritanya." Anastasia menyeka air matanya, berbalik dan pergi. Davi Sakti menggelengkan kepalanya, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membuat Anastasia dan Adinata berpasangan, sehingga dia bisa menggunakan Adinata untuk mendapatkan rahasia keluarga Brahma. Setelah menikah dengannya, keluarga Sakti akan menjadi lebih kuat di dalam dan luar negeri. Sayangnya, kegembiraan itu masih sia-sia. Davi Sakti dengan enggan menghubungi nomor telepon Li Chengjie. Saat ini, di ibu kota, di sebuah villa tertentu di kawasan Villa Shunyi. Seorang bintang wanita domestik terkenal ada di rumah, mengenakan pakaian selir kekaisaran dinasti Qing, bersandar pada seorang pria jangkung dan kekar. Pria jangkung dan kekar ini tidak lain adalah Li Chengjie. Ini bukan rumah Li Chengjie, tapi kediaman bintang wanita ini. Karena kawasan villa ini sangat dekat dengan bandara, dan lingkungannya bagus, banyak bintang wanita dengan registrasi rumah tangga Beijing yang membeli rumahnya di sini. Bintang wanita ini bernama Yang Chai'er. Dia adalah dewi di hati banyak pria di Tiongkok. Dia juga telah berakting di banyak drama dinasti Qing, dan perannya mengakar kuat di hati masyarakat. Itu sebabnya Li Chengjie membiarkannya mengenakan pakaian selir kekaisaran dinasti Qing, sama seperti seseorang membiarkan pasangannya mengenakan seragam pramugari. Li Chengjie sedang menikmati keindahan dalam pelukannya ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Davi Sakti. Li Chengjie segera duduk tegak, mendorong Yang Chai'er ke samping, dan menjawab telepon. "Tuan Sakti." "Chengjie, ini sudah larut malam, aku tidak mengganggu istirahatmu, kan?" "Tidak, aku masih berlatih. Jika terjadi sesuatu, tolong beritahu aku." "Oh, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Anastasia telah setuju untuk menikah denganmu." Ketika Li Chengjie mendengar ini, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat mempercayainya. "Apa katamu? Anastasia berjanji akan menikah denganku?" Davi Sakti berkata, "Ya, Chengjie, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Anda dapat mendiskusikannya, memilih tanggal, dan menikah." Li Chengjie sangat gembira. "Baiklah, saya ingin mengadakan pernikahan secepatnya. Bolehkah di akhir bulan atau awal bulan depan?" Davi Sakti berkata, "Kamu dan Anastasia harus mendiskusikannya dan memilih hari yang baik. Tidak masalah apakah kita menikah baru-baru ini atau setelah beberapa saat." "Terima kasih, kakek." Li Chengjie dengan senang hati mengubah gelarnya menjadi Davi Sakti. Anastasia adalah wanita tercantik di ibu kota. Jika dia bisa menikahinya, Li Chengjie akan mendapatkan muka di kalangan orang kaya di ibu kota. Selain itu, Li Chengjie sudah lama mengagumi Anastasia. Setelah menutup telepon, bintang wanita bernama Yang Chai'er itu mulai melepas hiasan kepala selir kekaisaran dinasti Qing yang berat, dan dia tampak sedikit marah. "Mengapa kamu melepasnya?" Li Chengjie bertanya. Yang Chai'er berkata dengan marah, "Kamu akan menikahi wanita lain, mengapa saya harus tetap berpakaian?" Li Chengjie datang, memeluk Yang Chai'er, yang dalam kondisi baik, dan berkata dengan senyum jahat, "Sayangku, menikahi Anastasia sama sekali tidak bertentangan dengan menyayangimu." Bab 347. Yang Chai'er mengenakan cheongsam selir kekaisaran dinasti Qing dan berkata dengan sangat menawan, "Meskipun saya hanya orang biasa yang membuat film, saya juga mengenal keluarga sakti di ibu kota dan Anastasia, wanita tercantik di ibu kota. Kamu menikah dengan wanita tertua dari keluarga sakti, maukah kamu datang ke tempatku lagi?" Yang Chai'er adalah bintang populer di industri hiburan saat ini, dia adalah dewa laki-laki di hati banyak orang dan juga menjadi incaran banyak orang kaya. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak layak untuk Li Chengjie dan tidak bisa menikah dengan kalangan atas di ibu kota. Pasalnya aktris seperti mereka telah ditiduri oleh banyak investor dan sutradara sejak memasuki industri hiburan, dan sudah lama kehilangan keperawanannya. Keluarga besar seperti keluarga Sakti dan keluarga Li memiliki aturan yang jelas bahwa anak laki-laki mereka tidak boleh menikahi wanita dari industri hiburan. Li Chengjie tersenyum dan mengangkat dagu lancip Yang Chai'er, yang jelas merupakan operasi plastik. "Mengapa saya tidak bisa datang?" Yang Chai'er berkata, "Kamu menikah dengan seorang wanita dari keluarga Sakti, dan kamu masih berani main-main. Apakah kamu tidak takut Anastasia dan keluarga Sakti akan marah?" Li Chengjie tersenyum dan berkata, "Selama Anastasia menikahiku, dia akan menjadi wanitaku. Jika aku memintanya pergi ke timur, dia akan pergi ke timur. Jika aku memintanya pergi ke barat, dia akan pergi ke barat. Semua urusan di keluarga adalah milikku, dia memiliki keputusan akhir dan dia tidak bisa mengendalikanku. Sedangkan kakeknya, dia juga orang yang sangat transparan. Dia tidak akan menyangka kalau aku akan mencari wanita lain. Baginya, semuanya berdasarkan kepentingan. Selama aku masih memiliki apa yang dibutuhkan keluarga sakti, dia tidak akan berani melakukan apapun." Mendengar ini, Yang Chai'er tertawa, Tuan Muda Li benar-benar mendominasi.
Saya hanya menyukai pria kuat seperti Anda, hehe. Li Chengjie melingkarkan tangannya di pinggang yang cair dan berkata, "Cair, ini saatnya kamu menambah berat badan. Kamu terlalu kurus. Kamu bahkan tidak bisa menahan diri dalam Cheongsam ini." Karena selebritis wanita harus tampil di depan kamera, kebanyakan dari mereka sangat kurus, bahkan lebih kurus dari orang biasa. Jika tidak, bahkan angka rata-rata pun akan terlihat sangat membengkak di depan kamera. Namun sosok seperti itu terlihat bagus di kamera, namun kenyataannya tidak terlihat begitu cantik, apalagi saat laki-laki mempermainkannya. Yang cair berkata, "Saya ingin tampil di depan kamera, jadi berat badan saya tidak bisa bertambah. Jika menurut Anda bentuk tubuh saya tidak cukup bagus, saya akan merekomendasikan Anda yang lain. Ada seorang gadis junior baru dari sekolah film kami yang memiliki sosok yang besar. Oke, itu pasti tipemu. Oh, siapa namamu? Film apa yang pernah kamu filmkan?" Li Chengjie juga menjadi penasaran. Yang cair menjawab, "Nama saya Wibisana Senyu. Saya mahasiswa baru. Saya belum membuat film. Sepertinya saya masih bayi." Mendengar ini, banyak pria mungkin akan sangat gembira, namun Li Chengjie menggelengkan kepalanya tanpa minat. "Jika Anda belum pernah syuting sebelumnya, jangan terima. Saya hanya berperan sebagai bintang wanita papan atas. Tolong perkenalkan dia kepada saya ketika dia menjadi terkenal," kata Li Chengjie. Yang cair mengetuk wajah Li Chengjie dengan jarinya, "Saya akhirnya menemukan bahwa Anda menyukai tipe dewi yang dicintai oleh semua orang, bintang wanita seperti saya yang memiliki banyak penggemar, dan orang-orang seperti Anastasia. Tipe wanita muda yang diinginkan semua pemuda di ibu kota." Li Chengjie tersenyum. "Ya, hanya wanita sepertimu yang didambakan oleh banyak pria yang layak untukku, Li Chengjie. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku tidak akan tinggal di sini hari ini. Aku ingin kembali dan berdiskusi dengan orang tuaku tentang menentukan tanggal untuk menikah." Setelah mengatakan itu, Li Chengjie segera pergi. Jam 9 pagi. Bang bang bang. Bang bang bang. Adinata mendengar seseorang mengetuk pintu di pagi hari. Apakah kecantikannya kembali? Adinata bergegas keluar, membuka pintu halaman, dan menemukan seorang pria paruhbaya yang aneh. "Siapa kamu?" Pria paruhbaya itu memegang setumpuk karakter di tangannya dan berkata kepada Adinata, "Apakah Anda pemilik halaman ini?" "Itu saja. Tuan Li dari Beijing dan Nona Su dari Beijing akan menikah. Ini adalah apa yang kami, Tuan Li, ingin lakukan. Mari kita lebih meriah. Mari kita rayakan di seluruh dunia." "Oh, tidak. Mari kita rayakan di seluruh ibu kota." "Jadi, kupikir semua halaman di ibu kota, terutama halaman rumah seperti milik kita, akan ditempel dengan karakter di atasnya, agar semua penduduk ibu kota bisa mengirimkan restunya ke pernikahan tuan muda kita, Li dan Nona Su. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan Anda memasang ini dengan sia-sia. Mulai hari ini hingga akhir pernikahan, biayanya 1.000 yuan untuk 1 hari. Bagaimana menurut Anda?" Adinata mengerutkan kening. "Pernikahan antara Tuan Li dan Nona Su? Tuan Li yang mana? Nona Su yang mana?" Pria paruhbaya itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kita, seorang warga negara kecil di Shengdou, bisa mengetahui nama lengkapnya? Benar, saya hanya tahu bahwa keluarga mereka adalah salah satu yang terbaik di ibu kota dan bahkan di negara ini." Adinata tiba-tiba memiliki pemikiran buruk di benaknya. Apakah Anastasia dan Li Chengjie? Kemarin Anastasia berlari keluar rumah Adinata dengan air mata berlinang. Mungkinkah setelah dia pergi, dia setuju untuk menikah dengan Li Chengjie? "Gimana Gan, mau diposting?" lanjut pria paruhbaya itu bertanya. Adinata tampak tidak senang dan berkata, "Tidak. Li Chengjie bukanlah orang baik." Dan Adinata tahu bahwa Anastasia sama sekali tidak menyukainya, jadi mengapa Adinata menempelkan nama mereka di depan pintu tempat tinggalnya? Pria paruhbaya itu berkata, "Tidakkah menurutmu uangnya terlalu sedikit? Harganya bisa dinegosiasikan. Ayo kita lakukan seperti ini. Saya akan menambahkan 200 lagi, jadi 1.200 sehari. Bagaimana kalau itu?" Adinata berkata langsung, "Saya tidak akan menyetujuinya meskipun 12.000 sehari, jadi Anda boleh pergi." Pria paruhbaya itu jelas menjadi tidak senang. "Kamu tidak setuju bahkan setelah 12 hari? Kamu benar-benar hebat. Seseorang di keluarga telah meninggal, bukan?" Adinata sangat marah dan meraih kerah pria paruhbaya itu. "Apa katamu?" Pria paruhbaya itu berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memukul seseorang? Jangan berpikir bahwa kamu lebih baik dari kamu jika kamu tinggal di halaman. Saya tinggal di sekolah dasar percobaan kedua, dan 4 generasi keluargaku berasal dari ibu kota. Dengarkan apa yang kamu katakan. Aku tahu dari aksenmu bahwa kamu berasal dari luar kota, jadi cepatlah lepaskan. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Jangan tunda aku dari mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada keluarga lain. Dan izinkan saya memberitahu Anda, meskipun saya belum pernah bertemu Tuan Li, tetapi saya keluar dengan gembira,
Meskipun saya salah satu dari orang-orang Tuan Li, jika Anda berani menyentuh saya, Anda akan menyinggung perasaan Tuan Li dan Li keluarga di ibu kota. Tahukah kamu itu? Adinata mendengus dingin. Anda mengagumi Tuan Li, saya telah menyinggung perasaannya sebelumnya. Terakhir kali, ketika Adinata datang ke ibu kota, dia memukuli Li Chengjie hingga berkeping-keping. Terlebih lagi, saya tidak melihat putra tertua dari keluarga Li berani melakukan apapun pada Adinata. Namun pria paruhbaya itu tidak mempercayainya. Hei, kamu, orang asing, sangat pandai menyombongkan diri. Apakah menurutmu membeli halaman di sini akan membuatmu sangat kuat? Biar ku beritahu, jika kamu memiliki halaman kumuh ini, tidak apa-apa. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Li. Anda telah menyinggung Tuan Li. Jika Anda telah menyinggung Tuan Li dan Anda masih bisa tinggal di ibu kota seperti orang normal, saya akan menelan kata-kata bahagia ini hidup-hidup. Adinata melihat karakter di tangan pria paruhbaya itu dan teringat pria menyebalkan itu Li Chengjie. Jadi dia langsung mengambil karakter bahagia itu. Lalu sekaligus, sobek semua karakter menjadi dua bagian. Bab 348. Karakter terbelah menjadi dua dan diubah menjadi 2:11, yang terpisah, namun tetap memiliki makna yang sangat meriah. Jadi, Adinata terus merobeknya lagi, merobek 11 menjadi dua bagian lagi, dan kemudian melemparkannya ke langit. Telanlah, kata Adinata. Kata merah, bahagia, terkoyak-koyak dan melayang di udara, sementara pria dari ibu kota yang mengirimkan berkah benar-benar ketakutan. Beraninya kamu merobek ucapan selamat ulang tahun guru Li kita. Sudah kubilang, nak, kamu dalam masalah besar. Aku sudah hafal nomor rumahmu. Kalau berani, jangan lari. Aku akan suruh Pak Li pergi. Kalau Pak Li tahu, dia harus mengulitimu. Pria itu berkata dan pergi dengan suara keras. Mendengus. Bagaimana Adinata bisa khawatir tentang balas dendam Jenderal Li Chengjie yang kalah? Namun, setelah mengetahui bahwa Li Chengjie akan menikah dengan Anastasia, Adinata merasa sangat kesal dan tidak ingin Anastasia menikah dengannya. Adinata sangat khawatir Anastasia menyetujui pernikahan itu karena dia terluka oleh apa yang dia katakan kemarin. Tidak, aku harus bicara dengan Anastasia. Adinata segera mengunci pintu halaman, lalu naik taksi menuju kediaman Anastasia. Selain mengobrol dengan Anastasia, dia juga bisa melihat putrinya yang berharga, Sisi. Adinata tidak jauh dari tempat tinggal Anastasia, dan hanya membutuhkan 10 menit berkendara ke sana. Namun, saat dia mendekati rumah Anastasia, sebuah SUV Lincoln Navigator tiba-tiba melaju dengan cepat sambil membunyikan klakson. Bip 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 bip. 1 detik, mobil Lincoln berada di belakang taksi Adinata, dan detik berikutnya, ia membunyikan klakson, mencoba menyalip. Sopir taksi juga sangat tidak senang. Siapa kamu? Saya tidak akan membiarkan kamu mengemudi seperti ini. Hei, Lincoln Navigator, lepaskan aku. Harga mobil ini lebih dari 1 juta, kan? Sial, plat nomornya adalah Leopard. Jika kamu tidak mampu menyinggung perasaanku, sebaiknya lepaskan saja. Semula supir taksi tersebut tidak berniat membiarkannya lewat, karena tujuan Adinata akan segera tiba, dan ia bisa berhenti hanya dengan menginjak pedal gas. Namun, ketika dia melihat bahwa mobil ini adalah mobil mewah yang bernilai lebih dari 1 juta yuan, dan memiliki plat nomor Leopard Beijing yang bahkan lebih mahal daripada mobil mewah, dia benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa mereka yang bisa mengendarai mobil ini pastilah orang-orang besar di ibu kota. Mereka kaya atau bangsawan. Mereka bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa seperti mereka. Namun, Adinata melihat ke arah mobil itu dan segera mengenalinya. Ini mobil Li Chengjie. Sebelumnya, ketika Adinata dan Anastasia pergi ke pusat identifikasi untuk melakukan tes garis ayah Sisi, Li Chengjie mengemudi dan memblokir Adinata di tempat parkir. Menyadari bahwa ini adalah mobil Li Chengjie, Adinata tahu bahwa Li Chengjie, seperti dia, juga datang menemui Anastasia. Bajingan ini, betapa pantasnya dia menjadi suami Anastasia. Adinata merasa cemburu. Jika Adinata tidak menyakiti Anastasia dengan kata-katanya kemarin, Li Chengjie tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menikahi Anastasia. Sekarang, dia berani mengemudi dengan sombong di jalan raya, memperlakukan jalan itu seperti rumahnya sendiri. Tuan, jangan biarkan dia lewat. Percepat. Adinata segera memberikan instruksi kepada pengemudi. Sopir taksi itu melirik ke arah Adinata, kopilotnya, dengan malu. Hah? Tidak, ini mobil mewah. Lihat nomor platnya. Adinata berkata dengan serius, jangan biarkan dia. Teruslah melaju, aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Sopir taksi juga orang yang berpengetahuan luas. Ketika dia melihat bahwa Adinata bukan orang biasa, dia tersenyum dan setuju. Oke. Alhasil, sang supir taksi menginjak pedal gas, dan SUV Lincoln yang hendak menyalip langsung gagal. Secara memalukan berjalan sejajar dengan taksi di gang sempit. Hei, supir taksi ini berani sekali sampai tidak berani mengalah.
Pengemudi Lincoln Navigator adalah bawahan Li Chengjie, Qian Chuanzi. Li Chengjie, yang duduk di barisan belakang, sangat tidak senang. Dia adalah orang yang paling memperhatikan kemegahan dan wajah. Di ibu kota, dia pada dasarnya berjalan ke samping. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sopir taksi? Qian Chuanzi, terus lewati aku. Tekan pedal gas ke bawah, putar kemudi ke kanan, dan kendarai di depannya. Lihat apakah dia melepaskanmu. Li Chengjie berkata dengan marah. Ya. Li Chengjie mendengus dingin, seorang pria yang mendobrak taksi berani menyeretku bersamanya. Dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Di sisi lain, di dalam taksi, pengemudi menginjak pedal gas, tangannya gemetar. Tidak. Mereka ngebut lagi. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya memperlambatnya? Adinata sangat marah dan memerintahkan, jangan melambat, teruslah melaju. Jangan berhenti ketika kamu mencapai tujuan, jangan biarkan dia menyusulmu. Di dalam mobil Lincoln, Qian Chuanzi juga sedikit panik. Sial, taksinya juga melaju kencang. Li Chengjie juga berkata dengan marah, jangan khawatir, jangan lewat saja. Menyalip dengan paksa. Ya, SUV Lincoln itu berakselerasi sambil menyalip secara paksa ke kanan. Saat ini, supir taksi harus menginjak rem secara naluriah. Namun meski begitu jaraknya terlalu pendek. Dengan bunyi, bang, sopir taksi itu menabrak badan kanan belakang Lincoln Navigator. Meskipun pengemudi taksi menabrak bagian belakang mobilnya, siapapun yang mengendarai mobil tahu bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Lincoln. Rumput. Qian Chuanzi sangat marah sehingga dia segera keluar dari mobil dan berteriak kepada supir taksi. Kamu supir taksi yang buruk? Apakah kamu tuli? Tidak bisakah kamu mendengar saya membunyikan klakson? Apakah kamu mempercepat laju dengan sengaja agar aku tidak menyalipmu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas bahwa ini adalah mobil tuan muda Li kita. Apakah keluarga Li di ibu kota mengetahuinya? Sopir taksi pun segera keluar dari mobil. Mengetahui bahwa Qian Chuanzi bukanlah orang biasa, dia mengangguk dan membungkuk kepada Qian Chuanzi, ini bukan salah saya, pelanggan saya yang terus meminta saya untuk mempercepat. Tamu? Qian Chuanzi kemudian melihat ke kursi penumpang mobil. Adinata juga turun dari mobil, memandang Qian Chuanzi, dan berkata, kamu bukan mobil polisi, dan kamu bukan ambulans. Kami tidak mempunyai kewajiban untuk melepaskanmu. Membunyikan klakson dilarang di ruas jalan ini, tapi Anda membunyikan klakson sepanjang jalan, sangat meresahkan masyarakat, dan menyalip orang lain dengan arogan. Sebuah mobil menabrakku, dan kamu masih berani menjadi orang benar? Qian Chuanzi tercengang saat melihat Adinata, kamu adalah. Saat ini, Li Chengjie yang sedang duduk di dalam mobil juga melihat sosok Adinata. Sial, itu dia. Li Chengjie segera keluar dari mobil dan memandang Adinata. Adinata, sopir taksi siapa yang berani begitu berani? Dia bahkan menolak mengizinkan saya mengemudikan mobil. Ternyata itu anak Anda. Anda datang ke sini apa yang ada Anda lakukan? Adinata berkata, saya datang menemui putri saya. Ada apa? Li Chengjie tersenyum dan berkata, datang dan temui Sisi. Haha, kamu seharusnya sudah tahu bahwa Anastasia dan aku akan segera menikah, kan? Sebentar lagi, aku akan menjadi ayah Sisi. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Jawab Adinata segera. Kamu, Li Chengjie sangat marah. Saat ini, supir taksi melihat bahwa mereka berdua saling kenal dan sepertinya sama-sama berkuasa, maka dia menyela. Dua pemuda kaya, tolong berhenti sejenak. Karena kalian berdua saling kenal, itu yang terbaik. Begini, mobilku bertabrakan dengan SUV-mu, dan lampu mobil di depanku rusak. Bagaimana kalau kalian berdua berdiskusi bagaimana memberikan kompensasi padaku? Bab 349. Dua pemuda kaya sedang berkelahi, dan dia, seorang sopir taksi, tidak mau terlibat. Sebagai warga negara biasa, ia hanya ingin mendapatkan ganti rugi secepatnya lalu meninggalkan tempat ini. Namun, ketika dia mendengar supir taksi meminta uang, Qian Chuanzi langsung menjawab dengan marah. Anda telah menyinggung Tuan Li kami, dan kami bahkan belum melunasi rekeningnya dengan Anda. Beraninya Anda meminta kompensasi kepada kami? Bahkan tidak sepeser pun. Sopir taksi tahu bahwa mereka tidak mudah untuk diganggu, jadi dia melihat ke arah Adinata, orang ini, saya baru saja berada di dalam mobil, tetapi Anda mengatakan kepada saya untuk tidak membiarkan mereka lewat, dan Anda juga mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Terserah padamu untuk menanggungnya. Bagaimana kalau kamu membayarku 2.000 yuan dan aku bisa memperbaiki mobilnya? Sopir itu meminta 2.000 yuan kepada Adinata. Saat ini, banyak warga sekitar yang juga berkumpul untuk menyaksikan kemeriahan. Adinata menunjuk ke lokasi mobil Li Chengjie dan berkata, memolak paksa mobil mereka hanyalah tindakan hooligan. Apakah kamu masih berusaha untuk tidak bertanggung jawab? Hubungi polisi lalu lintas atau perusahaan asuransi. Mereka 100% tanggung jawab atas situasi ini. Setelah mendengar apa yang Adinata katakan, beberapa penonton juga berbicara. Ya, saya baru saja melihat SUV ini membunyikan klakson dan menyalip.
Tanggung jawab ada di tangan SUV itu. Tak perlu dikatakan lagi, dengan keahlian seorang sopir taksi, bagaimana mungkin mobil bisa ditabrak dengan mudah? Namun, asuransi taksi umumnya memerlukan asuransi yang besar. Sekalipun itu tanggung jawab pengemudi taksi, itu akan terjadi. Tidak mungkin mengejar mobil mewah, jangan terlalu khawatir. Ketika Lee Cheng-jie mendengar bahwa sopir taksi meminta 2.000 yuan kepada Adinata, tetapi Adinata sepertinya berusaha mengelak dari uang itu, dia langsung memikirkan fakta bahwa aset Adinata telah dibekukan. Lee Cheng-jie sudah mengetahui masalah ini, dan bahkan mendengar tentang Adinata yang membobol rumah sakti sendirian dan bahkan melukai kaki Manson. Lee Cheng-jie tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu menelepon polisi lalu lintas atau mengajukan asuransi. Saya khawatir Anda tidak dapat memperbaiki mobil Anda dengan 2.000 dolar. Biayanya setidaknya 5.000. Qian Chuanzi, beri supir taksi itu 5.000 yuan. Qian Chuanzi tertegun sejenak, Tuan Lee. Qian Chuanzi berpikir dalam hati bahwa dengan profesi tingkat rendah seperti sopir taksi dan identitas seperti Lee Cheng-jie, tidak perlu memperhatikannya, mereka tidak akan pernah berani macam-macam dengannya. Berikan aku uang. Melihat keraguan-raguan Qian Chuanzi, Lee Cheng-jie segera menunjukkan ekspresi tidak senang. Ya, Qian Chuanzi tahu bahwa Lee Cheng-jie memiliki temperamen buruk dan bisa memukul seseorang kapan saja, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 5.000 yuan ke sopir taksi. Terima kasih, terima kasih. Kalau begitu kamu bisa ngobrol pelan-pelan dan aku pergi dulu. Sopir taksi itu tertawa dan hendak pergi. Namun, dia dihentikan oleh Lee Cheng-jie. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu, masalah ini belum diselesaikan. Lee Cheng-jie memandang Adinata, saya akan mengganti kerugian yang saya timbulkan pada pengemudi ini, dan saya akan memikul semua tanggung jawab saya. Tapi, di dalam mobil tadi, kamu dengan jelas berjanji kepada pengemudi bahwa jika terjadi sesuatu, kamulah yang bertanggung jawab. Haruskah kamu juga mentransfer 5.000 yuan kepada tuanku? Ketika supir taksi itu mendengar bahwa ia dapat memperoleh 2 sen, ia langsung gembira sekali. 5.000 yuan setara dengan 10.000 yuan. Sedangkan untuk memperbaiki mobil, dia bisa mencari kenalan dan menyelesaikannya dengan biaya 1.000 yuan. Ini adalah laba bersih 9.000 yuan. Oleh karena itu, sopir taksi pun merasa malu terhadap Adinata. Ya, Tuan, saya baru saja berencana membiarkan dia masuk ke dalam mobil. Jika dia menyusul saya, pasti ada sesuatu yang mendesak. Tapi kamu menolak membiarkanku menyerah, dan bahkan memintaku untuk mempercepat, mengatakan bahwa jika aku bertabrakan denganmu, kamu akan bertanggung jawab atas kerusakannya. Lee Cheng-jie menyilangkan tangannya dan berkata, Adinata, kawan, kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak bisa begitu saja tidak membayar apapun kepada saya karena saya membayar uang ini. Semua ini terjadi karena kamu. Pada saat ini, para penonton di dekatnya juga mengangguk, berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Mereka juga bisa melihat bahwa Lee Cheng-jie dan Adinata sama-sama kaya dan muda, dan supir taksinya adalah orang biasa, tentu saja mereka berharap pertarungan antar dewa akan menguntungkan lebih banyak orang biasa seperti supirnya. Dan Lee Cheng-jie tahu bahwa Adinata tidak punya uang sekarang, jadi dia sengaja mengkonsumsinya lagi. 5.000 yuan mungkin merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi Adinata sekarang. Adinata selalu bermurah hati dengan tindakannya, dan dia bukanlah seseorang yang tidak menepati janjinya. Baru saja, sopir taksi mendengarkan instruksinya dan mempercepat sepanjang jalan, yang membuat Lee Cheng-jie merasa malu, yang dianggap kebaikan padanya. Jadi, Adinata juga mengeluarkan ponselnya. Oke, saya juga akan mentransfer Anda 5.000. Sopir taksi menjadi bersemangat dan segera membuka kode pembayaran di ponselnya dan berulang kali mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Adinata membuka WeChat. Meskipun kartu banknya dibekukan, dia masih memiliki ratusan ribu di dompet WeChat-nya. Namun, ketika dia hendak membayar, dia diminta, maaf, akun Anda tidak normal dan pembayaran, pengumpulan, dan operasi lainnya untuk sementara tidak tersedia. Apa? Tidak bisa membayar? Adinata tiba-tiba kaget, mungkinkah fungsi pembayaran WeChat miliknya juga diblokir? Sopir taksi itu tertegun sejenak dan berkata, kamu juga bisa menggunakan Alipay. Adinata membuka Alipay lagi, tapi masih sama, masih muncul pesan bahwa pembayaran tidak bisa dilakukan. Sekarang, WeChat dan Alipay terikat dengan nama asli, sepertinya Adinata telah masuk daftar hitam dan bahkan uang WeChat dan Alipay miliknya tidak dapat digunakan. Benci, Adinata sangat marah. Jika dia tidak bisa membayar 5.000 yuan dengan ponselnya, maka dia tidak akan mampu membayarnya, dan dia tidak akan bisa membawa uang tunai sebanyak itu. Saat ini, Lee Cheng-jie datang dan berkata sambil tersenyum, ada apa, Tuan Brahma? Tidak bisa membayar? Apakah akunnya diblokir? Hahaha, apa yang kamu banggakan kalau kamu tidak punya uang?
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lee Cheng-jie tiba-tiba meningkatkan nadanya dan berteriak pada Adinata. Adinata langsung marah dan mengepalkan tinjunya, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Lee Cheng-jie mendengus dingin. Untuk orang sepertimu yang tidak menepati janji dan bahkan menipu supir taksi, aku hanya bersikap sopan. Kamu meminta supirnya untuk mempercepat sekencang-kencangnya dan berkata kamu akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, tapi kamu sekarang yang bertanggung jawab. Mobilnya mogok dan kamu membayar supirnya untuk memperbaikinya. Kerumunan orang yang mengawasi saya juga banyak bicara. Ya, ambil uangnya. 5.000 yuan bukanlah jumlah yang besar. Siapa yang bisa hidup tanpanya? Kamu pasti enggan membayarnya. Kamu mengatakan sesuatu yang baik di dalam mobil dan kemudian menolak mengakuinya ketika sesuatu terjadi setelah kamu keluar dari mobil. Itu benar-benar bukan laki-laki. Adinata merasa sangat tidak nyaman mendengarkan ejekan semua orang. Adinata melihat ke arah pengemudi dan berkata, "Guru, ada yang salah dengan rekening saya, dan saya tidak punya banyak uang tunai sekarang. Tinggalkan saya informasi kontak dan saya akan meminta seseorang untuk mentransfernya kepada Anda. Saya jamin itu. Berjanjilah, saya tidak akan bergantung pada Anda untuk 5.000 yuan ini." Sopir taksi melirik Adinata dengan jijik. "Mengapa kamu baru saja mengucapkan kata-kata indah itu jika kamu tidak membayar saya? Saya pikir kamu begitu murah hati. Lupakan saja, karena Tuan Li ini telah memberikan kompensasi kepada saya sebesar 5.000 yuan, saya tidak menginginkan bagian Anda. Saya bukan seorang penggerutu uang. Namun, Anda tidak perlu membayar untuk perbaikan mobilnya, tetapi Anda harus membayar biaya perjalanannya, bukan? Tarifnya 15 yuan. Apakah Anda ingin memindai kode QR atau memberi saya uang tunai?" Pembayaran seluler Adinata seperti WeChat dan Alipay semuanya tidak tersedia, dan dia hanya dapat membayar secara tunai. Namun, dia memeriksa sakunya dan menemukan bahwa tidak ada satupun uang tunai di sakunya. Bab 350. Wajah Adinata tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sopir taksi melihat situasi Adinata dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Kamu bahkan tidak mampu membayar ongkos 15 yuan, bukan?" Adinata sangat malu dan berkata, "Maaf, Tuan, saya sedang terburu-buru ketika keluar dan lupa membawa uang. Tolong tinggalkan saya informasi kontak Anda dan saya akan mencari seseorang untuk mengirimkan uang kepada Anda." Saat ini, baik Lee Cheng-jie dan Qian Chuanzi tertawa. Lee Cheng-jie tersenyum dan berkata, Adinata, kamu tidak mau membayar kerusakan mobil sebesar 5.000 yuan. Kamu bahkan tidak dapat membayar 15 yuan untuk ongkosnya? Bagaimana kamu bisa disebut pria seperti ini? Kamu tidak pantas menerima Sisi." Ayahnya, para penonton di sekitarnya juga banyak berbicara. Melihat dia memakai merek terkenal, tapi dia bahkan tidak mau membayar ongkos lebih dari 10 yuan. Dia terlalu pelit. Bagaimana bisa ada orang di dunia ini yang tidak mampu membeli lebih dari 10 yuan? Seberapa miskinnya mereka? Begitu, 80 Ri pakaian, cincin, dan lain-lain ini dicuri. Mereka berpura-pura menjadi orang kaya di sini. Sopir taksi sangat marah dan berkata dengan marah, "Tidak, bagaimana Anda bisa memanggil taksi tanpa uang? Saya tidak peduli, saya tidak perlu meminta 5.000 yuan kepada Anda, anggap saja saya bodoh dan keliru, anggaplah kamu juga orang kaya. Manusia uang, tetapi saya harus meminta ongkos 15 yuan kepada Anda. Jika Anda tidak membayar saya sekarang, Anda tidak bisa pergi." Qian Chuanzi menyemangati dari samping, "Tuan, Anda tidak dapat memanggil polisi untuk menangkapnya." Adinata sangat marah sehingga dia akhirnya mengerti apa artinya, memaksa orang yang heroik mati demi $1. Sebelumnya, bahkan selama 3 tahun dia menjadi menantu dari rumah ke rumah di Aurous Halls, dia tidak pernah merasa malu seperti sekarang ini. Dia bahkan tidak mampu membayar mobilnya. Cynthia Yandra tidak dapat dihubungi sekarang, dan keluarganya juga tidak dapat dihubungi. Ada banyak karyawan di telepon Adinata yang dapat mentransfer uang kepadanya. Namun, Adinata saat ini tidak dapat menggunakan WeChat dan Alipay, dan saya khawatir fungsi pembayarannya juga terbatas. Kecuali seseorang secara pribadi mengirim uang ke Adinata. Sekarang Dwi Bisanaga dan Ganendra masih ditahan di Shenzhen. Saya tidak tahu apakah mereka telah dibebaskan. Hanya Wibisana Arce yang sendirian di ibu kota. Namun, Wibisana Arce mengendalikan UFO dan merupakan satu-satunya jaminan keselamatan Adinata di ibu kota. Dia tidak boleh muncul dengan mudah. Begitu dia muncul, Adinata akan menjadi sasaran pembantaian kapan saja, dan dia tidak lagi bisa bertarung dengan keluarga sakti. Tepat ketika Adinata berada dalam dilema dan kebingungan, tiba-tiba, seorang gadis kecil berlari mendekat. "Ayah!" Ketika Adinata mendengar suara yang dikenalnya, dia segera melihat ke depan dan menemukan bahwa itu adalah Sisi yang berlari, diikuti oleh pelayan kecil dari halaman Anastasia. "Ayah, itu memang ayah!" Sisi tampak sedang bermain di depan rumahnya, dia melihat Adinata dari kejauhan dan berlari mendekat. "Sisi!" Adinata pun melangkah maju dan memeluk Sisi.
Wow, gadis kecil ini cantik sekali. Gennya sangat kuat, ibu gadis kecil itu pasti sangat cantik juga. Ketampanan Sisi membuat banyak paman dan bibi yang hadir sangat sayang dan iri. Ayah, apakah kamu datang menemuiku? Sisi bertanya sambil tersenyum. Adinata mengangguk. Sisi meraih tangan Adinata dan berkata, kalau begitu ayo pulang. Aku ingin ayahku mengajariku cara bermain piano. Tunggu sebentar. Sopir taksi tiba-tiba menghentikan mereka berdua dan berkata, kamu belum membayar taksinya, jadi kamu tidak bisa pergi. Adinata sangat marah, tetapi dia masih berhutang uang kepada pengemudi untuk mobil tersebut, meski tidak banyak, namun masuk akal untuk membayarnya. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan tinju, hanya dengan uang. Ayah, apakah kamu ingin uang? Aku memilikinya, tiba-tiba Sisi berkata. Begitu mendengar Putri Adinata ada di sana, sopir taksi langsung berkata, kamu bisa memberikannya padaku, 15 yuan. Sisi mengulurkan tangan merah jambunya, merogoh saku jaket merah mudanya, dan mengeluarkan seikat uang kertas. Ada yang 5 yuan, yang 10 yuan, yang 100 yuan, dan yang 20 yuan. Memberi. Sisi mengambil uang di tangan kecilnya dan mengulurkan tangannya kepada sopir taksi. Sopir taksi mengambil kartu 10 yuan dan kartu 5 yuan, lalu berkata, oke, 15 yuan, pas. Setelah mendapat uang, supir taksi itu langsung pergi. Namun warga sekitar masih saling berbisik. Pria ini benar-benar tidak kompeten. Dia meminta putrinya untuk membayar taksi? Sungguh memalukan. Ya, aku pasti sudah menceraikan ibu anak itu. Wanita mana yang menginginkan pria tak berguna seperti itu? Li Chengjie juga mengejek dengan sembrono, Adinata. Sayang sekali aku memperlakukanmu sebagai saingan cinta yang kuat sebelumnya dan mengira kamu setara denganku. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu bahkan meminta putrimu untuk membayar mobil itu. Bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku, kamu pecundang? Qian Chuanzi juga berkata, mengapa lagi Nona Su memilih Anda, Tuan Li? Haha, Nona Su sangat tajam dalam mengenali pahlawan. Adinata sangat marah, tetapi saat dia hendak mengepalkan tinjunya, tangan kecil Sisi meluluhkan amarah Adinata. Sisi berkata, ayah, ayo pulang. Adinata menatap putri cantiknya, tanpa marah pada Li Chengjie dan premannya, dan berkata, oke. Sisi memegang tangan Adinata, dan keduanya dengan cepat tiba di rumah Anastasia di depan. Begitu dia memasuki halaman, Adinata melihat Anastasia, yang berpakaian putih dan suci seperti peri. Saat dia melihat Anastasia, Adinata ingin meminta maaf padanya. Tetapi, Anastasia, aku di sini. Li Chengjie berjalan masuk dengan angkuh, dengan untaian uang di belakangnya memegang kotak dan tas besar dan kecil. Anastasia, ini adalah hadiah pertunangan, lihatlah. Ada sisir bekas Ratu Pui Liu Qin, bernilai 5 juta. Ada cermin bekas penyanyi favoritmu Teresa Teng, bernilai 5 juta. Ada juga beberapa perhiasan. Lihat apakah itu sesuai dengan keinginanmu. Qian Chuanzi meletakkan semua hadiah pertunangan di halaman dan membukanya satu persatu dengan senyum bangga di wajahnya. Ia juga berkata, hadiah pertunangan ini jumlahnya mencapai puluhan juta. Bagi kami, keluarga Li dan keluarga Sakti, itu bukan apa-apa. Namun, bagi sebagian orang, itu adalah angka yang sangat besar. Ini jelas ditujukan untuk Adinata. Adinata mendengus dingin. Anting berlian yang baru saja dia berikan kepada Cynthia Yandra bernilai ratusan juta. Puluhan juta Anda bukanlah apa-apa. Anastasia hanya melihatnya sekilas dengan santai dan berkata, terima kasih, saya sangat puas. Kemudian, Li Chengjie tersenyum dan berkata, Anastasia, senang sekali kamu setuju menikah denganku. Aku ingin mengadakan pernikahan secepatnya. Bagaimana kalau kita menikah pada tanggal 1 bulan depan? 1 April hari Aprilmu? Tinggal kurang dari setengah bulan lagi dari sekarang, saya tidak menyangka Li Chengjie akan terburu-buru. Namun, Anastasia mengangguk, oke. Adinata terkejut karena Anastasia menyetujuinya dengan begitu sederhana. Dia sepertinya ingin menikahi orang lain secepatnya sekarang, untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang kejam dan tidak masuk akal hanya untuk menikahi Adinata. Adinata memandang Anastasia dan berkata, Anastasia, kamu tidak boleh menikah dengannya.